Karin nggak mau. Perut Karin tuh semakin membesar dan Mas Bram santai-santai seperti ini. Karin nggak mau, Kak. Dengar ya Karin, kakak tegesin satu hal. Kamu jangan macam-macam dan jangan sampai kamu menyakiti Hana. Kalau enggak kakak keluarin kamu dari sini. Bunda, Bunda sayang, coba lihat ini aku udah siapin buat kamu. Ayo dong Bunda, Bunda kamu harus sarapan. Bunda ingat dokter bilang kan kamu harus jaga diri. Aku nggak akan tinggalin sini kalau Bunda nggak makan. Ya udah, aku taruh di sini ya. Bunda kamu harus makan ya. Makan tuh roti sama susunya. Ya udah kalau gitu Bunda aku berangkat ke kantor dulu ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Makan ya. Ya Allah, ampuni sikap aku pada Mas Bram. Masakan Tante Karin enak lah. Ya kan Tante? Iya, nasi goreng Tante Karin gak kalah sama nasi goreng buatan Mama. Alhamdulillah kalau kalian suka sama nasi goreng buatan Tante. Mas Bram, mau nasi goreng juga? Mau pakai telur, perkedel, atau ayam? Enggak. Aku nggak lapar. Kenapa Mas Bram? Nasi goreng aku nggak seenak nasi goreng buatan Bahana ya? Nah itu bukan maksud aku. Ya udah dimakan. Aku nggak ada selera untuk makan sekarang. Nanti Mas sakit. Kan kemarin badannya kurang enak, jadi harus makan dulu. Sedikit aja. Iya Ayah, Ayah harus makan. Nanti Ayah sakit loh. Sayang, ayah nanti akan makan, ayah janji. Tapi nanti ayah makan di kantor aja. Lagi nggak selera untuk makan sekarang. Oke. Ayo, cepetan. Yuk kita berangkat ke kantor. Udah, Minum dulu. Mas minum aja nanti. Udah. Jadi begitu Pak, waktu saya lewat rumahnya Pak Rudolf, saya udah lihat Pak Rudolf memang sudah tergeletak seperti itu. Lalu kira-kira bekas ban ini, apakah Bapak lihat sebelum Bapak datang? Oh iya Pak, iya saya baru ingat. Waktu itu saya hampir keserempet mobilnya Pak Rudolf. Tapi saya nggak tahu yang di dalamnya itu Bu Anissa atau bukan, saya nggak tahu Pak. Pak Ustadz, Iya Pak. ini Bu Anissa istrinya Pak Rudolf ya? Iya Pak. Selamat siang, Ibu Hana ya? Selamat siang, iya saya Hana. Ada yang bisa saya bantu Pak? Kedatangan kami berdua ini semata-mata ingin minta informasi dari Ibu tentang kejadian yang menimpa Bapak Rudolf. Bang Rudolf itu tetangga saya dan dia adalah suami dari sahabat saya, Anissa. Berarti Ibu kenal baik dengan Pak Rudolf dan Ibu Anissa. Kapan terakhir kali Ibu berkomunikasi dengan Bu Anissa? Kalau nggak salah minggu lalu saya terakhir kali bicara sama Anissa dan waktu itu dia lagi liburan sama keluarganya. Tapi setelah itu saya belum bicara lagi sama dia. Apakah Ibu kenal dari salah satu keluarga dari Bapak Rudolf atau Ibu Anissa? Sebagai sahabat dekat, apakah Ibu pernah mencurigai ada kejanggalan dalam keluarga mereka? Misalnya seperti kekerasan dalam rumah tangga, KDRT seperti itu, Bu? Maaf, saya tidak bisa bicara masalah itu. Oke, kalau gitu kami berdua pamit. Terima kasih. Sebentar. Bapak nggak mencurigai bahwa Anissa yang melakukan semua itu kan? Maaf Pak, tapi kalau Bapak ingin saya bekerja sama, ya saya ingin tahu apa yang terjadi karena saya adalah sahabatnya Anissa. Kami minta maaf, Bu. Sebenarnya kita nggak boleh menceritakan hal ini. Tapi karena informasi dan penyelidikan, pisau yang dipakai untuk menusuk Pak Rudolf itu tergeletak di dapur. Ya tapi bukan berarti Anissa yang nusuk dong. Tapi keadaan waktu itu, seperti Bu Anissa sedang memasak. Tapi Bu, sidik jari di pisau itu sedang diselidiki dan samakan dengan sidik jari Bu Anissa, Bu. Kami permisi dulu. Oke, kami berdua pamit. Terima kasih, Bu. baik Pak. Astagfirullahaladzim. Anissa. Rizal tuh kemana ya? Kok handphonenya nggak aktif sih? Tuh kan, Vin. Coba kamu dengerin Mama itu dari dulu. Makanya mulai sekarang kamu harus berhati-hati. Mah udah lama, nggak usah bikin suasananya makin ribet deh. Vina ini percaya sama Rizal.
Dan Vina tahu kalau Rizal pasti punya alasan yang logis kok. Ini pasti semua akal-akalannya Helmi karena mau ngerusakin hubungannya Vina sama Rizal. Oma, Bu Vina, polisi yang di depan rumahnya Bu Vina udah ada yang datang ke sini belum? Iya Oma, soalnya tadi Ona kan lewat sono. Ona ditanya-tanyain soal kejadian Pak Rudolf yang kemarin itu, yang berdarah-darah itu, Bu. Aduh, Ona mah serem kalau ingat kejadian yang kemarin. Apalagi, Bram? Sofi, aku mau kamu ngomong sama Karin. Ini semua udah keterlaluan. Bisa-bisa aja saya kehilangan kesabaran dan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Kamu mau ngapain lagi? Mau bunuh dia? Bram, kamu sadar nggak sih? Kamu sudah ngasih luka terlalu dalam buat adik aku. Terus sekarang kamu mau cuci tangan? Atas semua kesalahan kamu? Iya, kalau aku mau, Bram, aku bisa aja meledakkan bom waktu yang ada di rumah kamu. Aku yakin kamu tidak akan melakukan itu, Sofi. Ada teman baik kamu. Hana itu lagi hamil. Dan dia itu stres terus. Gara-gara aksi teror yang Karin lakukan tiap hari. Sampai kemarin dia sempat pendarahan, kamu tahu nggak? Udah deh, Bram. Kamu gak usah terlalu berharap sama aku. Kamu nggak tahu? Kakak apa-apaan sih? Ngapain kakak di sini? Loh, seharusnya aku yang nanya. Kamu ngapain di sini, ya? Kamu jangan nyakitin Hana ya. Persoalan kamu tuh cuman Bram. Kakak itu siapanya Karin sih? Kakaknya Karin atau musuhnya Karin? Selalu aja bela Mbak Hana. Terus aja kak. Dan Karin nggak butuh bantuan dari kakak. Kamu jangan salah sangka dong. Kakak bukan ngebelain Hana. Dia itu nggak salah loh. Dia cuma korbannya Bram sama kayak kamu. Dan Karin cuma mau Mas Bram itu menikahi Karin kak. Karin nggak mau. Perut Karin itu semakin membesar dan Mas Bram santai-santai seperti ini. Karin nggak mau kak. Dengar ya Karin, kakak tegesin satu hal. Kamu jangan macam-macam dan jangan sampai kamu menyakiti Hana. Kalau enggak kakak keluarin kamu dari sini. Assalamualaikum, Bunda. Kamu mau kemana, Bunda? Aku mau ke rumah sakit, mau jenguk Bang Rudolf. Bunda, harusnya kamu di rumah istirahat. Dokter kan bilang kalau sebenarnya kamu harus bed rest. Kamu nggak boleh pergi-pergi. Udah, aku cuma sebentar doang kok. Ya udah kalau gitu biar aku yang nganterin aja ya. Nggak usah. Aku perginya sama Vina kok. Biar dia aja yang nyetir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosi, Dante, kalian berdua udah siap? Yuk. Mbak, mau pergi kemana sama anak-anak? Ada perlu sebentar, kita mau ke rumah sakit, mau jenguk bapaknya Dante. Oh, perginya bertiga aja ya? Emangnya Mas Bram gak ikutan? Enggak, perginya sama tetangga. Tapi kamu tenang aja, kalau kamu perlu apa-apa, Mas Bram ada di rumah. Kamu minta tolong sama dia aja ya. Aku titip rumah ya, Rin. Oke Mbak, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, let's go. Yuk. Dah. Mas Bram, I'm coming. Ngapain kamu di sini, Karin? Aku cuma kangen sama kamu, Mas Bram. Aku pengen seperti kita yang dulu. Udah, kamu jangan macam-macam. Mas, kamu tenang aja lah. Anak sama istri kamu tuh lagi nggak ada di rumah. Jadi kita bebas mau ngelakuin apa aja. Gak. Kamu nggak usah macam-macam di sini. Sekarang kamu keluar aja. Jangan, Mas. Aku nggak mau, Mas. Aku tuh cuma kangen sama kamu. Masa kamu nggak kangen sih sama aku sedikit pun, Mas? Karin, udah. Aduh. Oh, Mas Bram, kamu tuh kasar banget sih sama aku. Aku tuh lagi hamil. Lagi mengandung anak kita berdua, masa anak kita. Stop, Karin, udah. Cukup semuanya. Aku sudah peringatkan sama kamu untuk berhenti berharap kalau kita akan bersama lagi. Aku sudah punya keluarga dan aku sangat bahagia sama keluarga. Lantas aku, di mana kamu letak rasa sayang kamu dan cinta kamu buat aku dan anak yang ada di dalam kandunganku ini, Mas? Jangan, Karin. Jangan kamu lagi-lagi pakai kehamilan kamu itu untuk ngancam aku. Karena aku apa? Karena aku nggak pernah inginkan anak itu. Sama sekali. Mas, kenapa
aja, Mas. Aku bisa lihat dari mata kepala aku sendiri kalau kamu masih sayang dan cinta sama aku, Mas, di saat kamu balut luka yang ada di tangan aku ini, Mas. Mas, kamu berada di tengah-tengah keluarga ini hanya cuma keterpaksaan dan tuntutan moral aja, Mas. Tapi rasa sayang dan cinta kamu cuma buat aku dan bayi yang ada di dalam kandunganku ini, Mas. Kamu salah, Karin. Cinta aku hanya buat Hana. Dan aku udah gak peduli sama kamu lagi. Kamu udah gak peduli lagi sama bayi yang ada di dalam kandunganku ini juga, Mas. Kenapa gak dari dulu aja kamu tinggalin aku, Mas? Kenapa gak dari dulu, Mas? Kamu cuma bukan hanya nyakitin perasaan aku aja, Mas. Tapi kamu udah nyakitin anak yang ada di dalam kandunganku ini, Mas. Karin! Stop, Karin, stop! Kamu jangan kayak anak kecil. Tidak hanya bodoh seperti ini. Aku gak peduli sama kamu dan sekarang kamu keluar dari sini. Gak mau, Mas. Keluar dari sini, keluar dari rumah ini semua.